Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang gambar instalasi penerangan satu fasa satu grup ya. Silakan kamu persiapkan catatannya, kemudian persiapkan media gambarnya seperti kertas, pensil, dan lain sebagainya ya. Oke, nah sebelumnya kita sudah menyinggung terkait dengan beberapa hal terkait dengan kuil ya, terutama untuk lambang gambar yang kemarin dibahas terkait dengan gambar instalasi bangunan. Nah, di mana salah satu hal atau salah satu aturan yang kita gunakan adalah menggunakan kuil ini ya. Jadi kuil itu adalah peraturan umum instalasi listrik. Nah, kemudian sistem penyaluran dan cara pemasangan instalasi listrik ini biasanya mengacu pada kuil gitu ya. Nah, sebelumnya ini diterbitkan pada tahun 1977, kemudian revisinya tahun 1987. Kemudian ada beberapa kuil yang digunakan biasanya dalam gambar teknik ini. Salah satunya adalah kuil 2000, kemudian ada file atau kuil maaf ya. Kuilnya itu adalah kuil 2010 sebetulnya, kemudian direvisi di tahun 2011. Nah, inilah nanti yang akan kamu gunakan untuk aturan atau standar yang bisa kamu gunakan ya terkait dengan beberapa teknik pemasangan, aturan pemasangan maupun lambang yang digunakan dalam gambar. Adapun tujuan dari kuil ini adalah yang pertama ini adalah untuk melindungi manusia terhadap bahaya sentuhan dan kejutan arus listrik. Kemudian keamanan instalasi dan peralatan listrik, menjaga gedung serta isinya dari bahaya kebakaran akibat gangguan listrik, kemudian menjaga ketenagaan listrik yang aman dan efisien. Karena gini ya, beberapa tempat mungkin sering kamu temui, ada peletakan-peletakan yang memang tidak sesuai dengan aturan kuil. Salah satunya adalah kotak kontak ya, atau bahasa awamnya itulah terminal listrik. Masih banyak ditemukan bahwa saklar, kotak kontak itu tidak sesuai dengan tempatnya ya. Begitu. Ada yang di bawah, kemudian ada yang memang terlalu atas dan lain sebagainya. Nah, dalam aturan kuil ini sudah dijelaskan beberapa aturan untuk membuat posisi kotak-kotak itu seharusnya berada di mana. Lalu kemudian karena kita akan belajar tentang penerangan, kadang dalam satu ruangan instalasi penerangan itu eh, tidak selalu memperhatikan kondisi yang seharusnya dilakukan ya. Misalkan ketika kamu berada di satu ruangan, lampunya cuma dua, misalkan. Padahal ruangan itu untuk atau dijadikan sebagai ruangan gambar. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa ternyata dalam PUIR atau aturan PUIR juga sudah membahas mengenai beberapa aturan untuk penerangan ini. Yang mana nanti kita akan bahas dalam materi ini, dan kamu juga perlu menyimak dengan baik ya. Nah, untuk gambar instalasi, kemarin kan kita ada beberapa simbol terkait dengan simbol instalasi listrik ya. Nah, kemarin itu ada tiga kalau tidak salah. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas mengenai gambar dengan simbol instalasi listrik. Nah, untuk beberapa simbol yang biasa atau yang akan kamu gunakan nantinya, ini diantaranya adalah saklar dua kutub, gitu ya. Kemudian ini untuk menggambarkan eh, saklar yang memiliki atau saklar yang memiliki fungsi untuk menyalakan dua lampu, misalnya. Kemudian ada saklar kutub tunggal, gitu ya. Nah, saklar kutub tunggal ini biasanya untuk menghidupkan satu lampu ya. Kemudian ada saklar tukar, ini biasanya digunakan untuk area-area yang memang bisa dikontrol dalam dua posisi ya. Misalkan ini digunakan biasanya di saklar-saklar hotel ya.
Lalu kemudian lampu dan dalam ruangan seperti ini, kemudian lampu luar ruangan, kotak kontak ini logonya kotak kontak ya. Kemudian ada pembumian atau earthing ya. Nah, earthing ini biasanya dilakukan untuk meminimalisir arus bocor yang ada dalam instalasi sehingga kamu memerlukannya untuk beberapa komponen ya atau simbol, terutama ini di kotak kontak. Lalu ini ada sumber PLN, ada meter kWh, PSDK, MCB, GPAS, RCBO, dan lain sebagainya. Nah, untuk pemasangannya sendiri, ini kamu bisa melihat di sebelah kanan ini ya. Di sini ada MCB atau kWh. Lalu di sini kamu ada fuse ya. Kita gunakan fuse. Kemudian ini sebetulnya adalah gambar instalasi listrik satu fase satu grup yang mana ini salah satu jalur yang akan nanti kamu gambarkan ya. Kemudian ini ada lampu, ini adalah gambar sederhana ya, ini ada saklarnya. Kemudian ini ada line-nya sampai sini sampai ke kontak. Lalu kemudian di sini ada saklar dua kutub ya. Kemudian ini ada lampunya. Kemudian ini line-nya. Di sini kamu bisa kamu lihat dan ini adalah line-nya. Nah, inilah salah satu contoh untuk atau ketika kamu setelah menggambarkan instalasi listrik pada suatu denah, maka kamu perlu menggambarkan eh, rekapitulasi seperti ini ya, gambar sederhananya. Nah, komponen instalasi listrik ya, pertama tentu saja ada bahan pengantar atau medium. Ini biasanya menggunakan kabel. Kemudian ada kotak kontak, fitting, saklar, pengaman, peralatan pelindung, dan lain sebagainya. Nah, perlu kamu ketahui bahwa pada umumnya untuk penghantar ini biasanya menggunakan bahan tembaga dan aluminium ya. Untuk penghantar ini kemudiannya minimal 19 atau 99,9%. Lalu tahanan jenisnya yang biasanya menjadi salah satu syarat itu adalah tidak melebihi 0,017241 ohm milimeter persegi per meter. Kemudian dia bisa juga bertahan dalam sudut lebih dari 100 derajat Celcius dan kurang dari 200 derajat Celcius ya. Nah, ini agar ketika kabel yang tadinya tidak memiliki panas ketika kabel ini dialiri arus listrik, maka dia sebagian dayanya akan diubah menjadi panas ya. Itu merupakan salah satu peristiwa disipasi daya sehingga kita juga harus memperhatikan berapa suhu yang diperbolehkan terhadap medium atau kawat pengantar ini ya. Nah, kemudian bahan pengantar ada juga yang menggunakan selubung atau lebih dikenal dengan kabel instalasi berselubung ya. Biasanya ini digunakan di beberapa kabel khususnya eh, kabel-kabel yang ditanam gitu ya. Nah, ini ada beberapa kode penghantar atau kode pada kabel. Jadi, kalau kamu biasanya beli kabel di beberapa toko elektronik ya, nanti di sana biasanya eh, pemilik tokonya nanya gitu, kamu mau gunain kabel NYA atau NYM misalnya gitu ya. Nah, kabel putih yang biasa kamu beli, yang kaku itu, biasanya itu adalah NYA ya. Nah, untuk N ini adalah kode kabel standar dengan pengantar tembaga. Kalau NA ini adalah kabel standar dengan pengantar aluminium. Y ini ada isolasi atau selubung PVC. F ini ada perisai kawat baja pipi. R ini adalah perisai kawat baja bulat. Lalu ada GB di sini, ada spiral pita baja. Nah, ini biasanya digunakan untuk kabel-kabel yang besar ya. RE ini adalah pengantar pada bulatannya. Kemudian RM pengantar bulat kawat banyak. SE adalah pengantar padat untuk sektor. SM adalah pengantar kawat banyak untuk sektor. Biasanya kalau untuk kabel-kabel besar itu salah satu contohnya adalah NYFGBY ya. Nah, kemudian kotak kontak. Nah, ini merupakan tempat untuk
kita mendapatkan energi listrik ya. Di sini ada beberapa sumbernya ini adalah dari PLN biasanya. Atau kalaupun kamu gunakan kotak-kontak ini dari sumber energi terbarukan, selama alat atau elektronika yang kamu gunakan adalah memiliki kapasitas atau memiliki eh, apa kebutuhan energi atau kebutuhan tegangannya 220 volt dengan frekuensi 50 Hz, maka biasanya ini didesain atau dirancang untuk menahan tegangan tersebut gitu ya. Ya walaupun energi terbarukan, tapi kan dia nanti diubah menggunakan inverter ya, sehingga nanti tegangannya berupa 220 volt AC. Nah ini untuk kontak-kontak ya. Yang jadi pertanyaan di beberapa toko itu ya, kalau seandainya ini mereknya beda, maka biasanya harganya juga beda juga. Nah, itu alasannya adalah dalam material bahan yang digunakan dalam kotak-kontak ini ya. Jadi, biasanya ada beberapa kelebihan yang digunakan. Salah satunya adalah menahan panas harusnya ya, menahan panas. Jadi, ketika ada suatu trouble, katakanlah konsleting listrik atau short circuit, maka kotak-kontak ini tidak serta-merta langsung terbakar gitu ya. Sehingga dia harusnya bisa memadamkan api dari arus short tadi. Nah, inilah yang kemudian dikembangkan oleh beberapa produsen untuk mencegah atau lebih mengutamakan dalam keamanannya. Sehingga kamu bisa melihat di beberapa toko, walaupun sama kotak-kotak, tapi setiap merek itu punya harga yang berbeda. Nah, ini untuk fitting lampu. eh, ini menurut penggunaannya ini dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada fitting langit-langit, fitting gantung, dan juga fitting kedap air. Ini kamu bisa lihat di beberapa tempat. Salah satunya adalah ketika kamu berada di bumi perkemahan ya. Tuh, jadi belibet ini. Di bumi perkemahan rata-rata dia menggunakan fitting kedap air. Tuh. Kemudian ada saklar. Saklar ini berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan rangkaian listrik. Kemudian saklar dan pemisah harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain. Nah, jadi saklar ini biasa digunakan untuk menghidupkan dan memutuskan lampu ya. Pada umumnya untuk saklar ini biasanya didesain secara terpisah dari kontak-kontak. Namun ada beberapa eh, jenis kotak-kontak yang menyatu dengan saklar ini ya, gitu. Nah, sebetulnya boleh aja asalkan dia memiliki atau memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, dia dapat dilayani secara aman tanpa harus memerlukan alat bantu. Lalu kemudian jumlahnya harus sesuai hingga semua pekerjaan pelayanan, pemeliharaan, dan perbaikan instalasi dapat dilakukan dengan aman. Lalu dalam keadaan terbuka, bagian saklar atau pemisah bergerak harus tidak bertegangan gitu ya. Dan terakhir, harus tidak dapat terhubung sendiri ketika pengaruh gaya berat, kemampuan saklar minimal sesuai dengan gaya daya alat yang dihubungkannya, tetapi tidak boleh kurang dari 5 ampere. Nah, kadang dalam pemasangan saklar ini juga agak cukup tricky ya. Seandainya kamu adalah awam yang memang ditugaskan atau diminta tolong untuk menghubungkan saklar ya. Jadi jangan sampai saklar ini kamu hubungkan dengan misalkan kabel ini fasa, kabel ini netral. Jangan ya. Jadi ketika kamu on kan, ya memang lampu itu akan hidup ya. Lampu itu akan hidup karena lampu itu membutuhkan fasa dan juga netral agar dia sistemnya bekerja secara looping ya. Nah, tapi jika kamu menggunakan formasi seperti ini atau desain seperti ini, ketika dia didiamkan, maka ini akan memiliki beberapa potensi arus bocor ya, terutama ketika fasa dan netral ini saklarnya itu jaraknya juga
ketika dibuka ini tidak terlalu jauh ya. Maka seharusnya yang kamu lakukan untuk pemasangan saklar itu adalah yang kamu gunakan adalah salah satu aja ya. Misalkan katakanlah ini adalah kabel fasa. Maka kabel fasa inilah yang kamu harus sambungkan ke saklar. Sehingga ketika eh, saklar ini kamu on-kan atau operasikan, dia akan menghidupkan lampu. Namun ketika kamu off-kan, ini kan ada jarak ya. Ini dia tidak akan bermasalah dan juga tidak akan mengalami beberapa problem terkait dengan arus bocor gitu ya. Kemudian jenis-jenis saklar ini bisa kamu lihat di sini ya. Jadi ada saklar kontak, ada saklar tumpuk, ada saklar sandung, ada saklar tuas, kemudian ada saklar giling. Nah, di sini saklar giling nggak ada ilustrasinya ya, karena ini saklar yang cukup old lah gitu ya. Apakah semua saklar boleh digunakan? Sebetulnya tidak ya. Jadi saklar itu boleh digunakan ketika dia memiliki atau memenuhi syarat tertentu. Di mana syaratnya itu pertama andal. Jadi andal itu maksudnya adalah ketika dia dioperasikan atau ketika dia digunakan, maka dia dapat melakukan tugasnya dengan baik atau dia dapat melakukan kinerja pengoperasian instalasi listrik itu dapat berjalan dengan seharusnya gitu ya pada kondisi normal. Nah, ini maksudnya pada aktivitas atau ya memang tidak ada gangguan dari beberapa eh, ini ya, baik dari eksternal maupun dari internal. Jadi dalam kondisi yang biasa aja gitu, dia dapat berlangsung dengan baik. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah aman. Artinya komponen instalasi yang dipasang ini dapat menjamin keamanan sistem instalasi listrik. Ketika kamu mengoperasikan saklar, minimal kamu tidak kesetrum lah ketika mengoperasikannya ya. Yang kedua, ketika terjadi hubung pendek atau short circuit, saklar juga tidak mudah terbakar ya. Ya, hangus-hangus sedikit apa-apa lah ya. Tapi seandainya saklar ini digunakan dan dia terbakar, maka ini sudah tidak dikategorikan sebagai saklar yang aman ya. Lalu terakhir adalah kontinuitas. Artinya komponen ini dapat bekerja secara terus-menerus pada kondisi normal. Hal yang diprioritaskan ini adalah alat yang memang bisa bekerja secara awet ya. Atau dia bisa digunakan dengan waktu tertentu yang relatif lama gitu ya. Nah, untuk relatif lamanya setiap orang kan berbeda-beda ya. Ada yang mungkin menganggap relatif lama itu 10 tahun, 20 tahun, dan lain sebagainya. Tapi pada intinya ketika dia memiliki eh, kinerja listrik yang normal atau pengoperasiannya cukup normal, maka seharusnya saklar ini bisa andal dan juga aman gitu ya. Nah, andal dan amannya ini cukup untuk memiliki beberapa waktu ketika digunakan gitu ya. Ya memang tidak ada saklar yang bisa bertahan selama-lamanya ya. Pasti ada beberapa kendala karena biasanya ada beberapa problem problem terkait dengan kinerja dari arus listrik itu sendiri ya. Oke, itu untuk pematerian kita kali ini. Saya rasa cukup mudah untuk dipahami ya. Jadi jika kamu tidak atau masih belum paham terkait dengan beberapa materi yang saya sampaikan, silakan kamu ulangi lagi videonya. Lalu ketika sudah, ini adalah tugasnya, tolong disimak dengan baik ya. Jadi tugas kali ini adalah gambarkan instalasi listrik penerangan dengan satu fasa. Nilai daya pada lampunya ini ditulis dengan nilai dua angka dari NIM belakang. Contoh, misalkan NIM kamu adalah 232180045, maka daya lampunya ini adalah 45 watt ya. Jadi diambil dua angka dari belakang secara bebas. Kalau 001 berapa? Maka
silakan kamu gunakan ya 1 watt lah misalkan gitu ya. Lalu kemudian buatlah rekapitulasi beban dari gambar instalasi listrik tersebut, kemudian tentukan MCB yang digunakan dari grup tersebut. Di pertemuan sebelumnya, silakan kamu buka beberapa video ke belakang. Jadi ada satu tabel yang menggambarkan rekapitulasi beban yang digunakan ya. Misalkan kamu menggunakan 5 lampu dengan nilai wattnya itu atau nilai dayanya adalah 10 watt misal. 5 lampu dengan 10 watt berarti kan 5 kali 10 50 watt. Nah, silakan kamu gambarkan ataupun rekapitulasi, kemudian gambarkan menggunakan gambar ringkas yang telah saya jelaskan di beberapa slide sebelumnya ya. Itu yang mana itu adalah yang itu adalah menggambarkan lampu atau jumlah lampu, jumlah kotak-kotak yang kamu gunakan di rumah yang kamu gambar gitu. Nah, sebelumnya kita sudah ada tugas terkait dengan penggambaran atau menggambar instalasi atau denah instalasi listrik ya. Jadi silakan kamu teruskan denah tadi atau denah sebelumnya, lalu kemudian silakan ganti dengan lampu yang disesuaikan dengan NIM yang kamu gunakan. Lalu kemudian tambahkan rekapitulasinya, lalu kemudian ada beberapa gambar ringkasnya tadi, satu fase satu grupnya silakan kamu juga gambarkan kembali ya. Oke, cukup. Saya rasa materinya sudah saya sampaikan dengan jelas. Jika kamu merasa belum ada yang kamu pahami atau ada beberapa hal yang harus kamu diskusikan, silakan kamu hubungi saya ya. Lalu kemudian untuk tugasnya saya tunggu secepatnya ya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.